tahun 2015 sampai 2022. Rekan-rekan media, bahwa pada hari ini Senin 22 Juli 2024, penyidik pada jajaran Jampitsus menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 2 tersangka yang pada waktu lalu telah dinyatakan lengkap. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan tanggung jawab dari penyidik dalam rangka memenuhi maksud pasal 139 KUHP. Tentu penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran identitas dan formalitas tersangka dan barang bukti. Tentu ini dimaksudkan supaya dalam penanganan perkara ini tentu tidak ada error in persona maupun error in objecto. Rekan-rekan media, pada saat ini adapun tersangka yang diserahkan oleh penyidik ke penuntut umum adalah yang pertama tersangka HF selaku swasta, dan yang kedua tersangka HL selaku manajer PT QSA. Penyidik pada kesempatan ini selain menyerahkan kedua tersangka untuk menjadi tanggung jawab dari penuntut umum, juga menyerahkan beberapa barang bukti, baik barang bukti elektronik, dokumen, dan barang bukti lainnya. Untuk tersangka HM, yang pertama ada 11 unit atau bidang tanah dan bangunan, 11 dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Selatan, 5 unit berada di wilayah Jakarta Barat, dan 2 unit berada di wilayah Tangerang. Kedua, kendaraan berupa mobil dengan total 8 unit, 2 unit Ferrari, 1 unit Mercedes-Benz, 1 unit Porsche, 1 unit Rolls-Royce Cullinan, 1 unit Mini Cooper, 1 unit Lexus, dan 1 unit Velfire. Kemudian yang ketiga ada tas branded sebanyak 88 unit, ada perhiasan sejumlah 141 buah, uang mata uang asing USD 400.000 USD. Kemudian uang bentuk rupiah 13.581.013.347 rupiah. Dan yang ketujuh, logam mulia. Sedangkan untuk tersangka H, satu, ada 6 unit atau bidang tanah dan bangunan dengan rincian 4 unit berada di wilayah Jakarta Utara, 2 unit berada di wilayah Kabupaten Tangerang. Kemudian 3 unit kendaraan berupa mobil yang terdiri dari 1 unit Toyota Kijang Innova, 1 unit Lexus UX 300e, kemudian 1 unit Toyota Alphard. 37 buah tas branded, 45 buah perhiasan, 5 uang dalam bentuk dolar Singapura atau SGD sebesar 2 juta SGD. Ini pecahannya 1000 SGD. Dan 6 uang rupiah sebesar 10 miliar rupiah dalam pecahan 100.000 rupiah.
Dan kemudian uang rupiah sejumlah 1.485.000.000 rupiah seperti yang ada di hadapan kita semua. Kemudian 2 unit jam tangan mewah merek Richard Mille. Rekan-rekan media, bahwa perlu kami sampaikan ini adalah bukti keseriusan kejaksaan, khususnya Kejaksaan Agung dalam pemberantasan dan penanganan tindak pidana korupsi. Ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa kasus posisi tersangka HM selaku perwakilan PT RBT mengikuti rapat-rapat dan melakukan lobby-lobby dengan pihak PT Timah Tbk terkait kerjasama sewa menyewa penglogaman timah untuk memfasilitasi CP, PIP, PT SBS, PT SIP, dan PT TN. Dari kerjasama tersebut, tersangka M menginisiasi pengumpulan keuntungan dari CP tersebut di atas tadi untuk diserahkan kepada PT QSE yang difasilitasi oleh tersangka H dengan modus seolah-olah pemberian corporate social responsibility untuk selanjutnya diserahkan kepada masing-masing tersangka lainnya. Sedangkan terkait pasal sangkaan sebagaimana yang sudah rekan-rekan media ketahui, namun selain pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, kepada yang bersangkutan juga dikenakan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Rekan-rekan media, dapat kami tambahkan bahwa sebagai update tentu dari 22 tersangka ya yang sudah diumumkan di luar satu obstruction of justice yang sudah disidangkan di Bangka Belitung, maka tinggal ada 4 lagi tersangka yang tentu masih dalam proses penyidikan dan penyempurnaan pemberkasan ya atas nama HL, R, BG, dan AA. Dan untuk diketahui, kedua tersangka ini tentu akan menjadi otoritas dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan kami juga tadi mendengar bahwa Kejari sudah mempersiapkan jaksa untuk ini. Ya, ada kira-kira sebanyak 30 orang jaksa yang akan ditugaskan dalam rangka menyelesaikan perkara ini mulai dari proses pra penuntutan hingga ke depannya. Saya kira itu rekan-rekan media yang bisa kami sampaikan sebagai keterangan pers hari ini ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran teman-teman, apalagi ini dalam suasana Hari Bakti Adiaksa ya. Sekali lagi kami juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang sudah diberikan kepada institusi ini sejauh ini, dan mohon doanya untuk kami terus dapat bergerak dan berkarya ke arah yang lebih baik lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira tidak banyak lagi ya, tinggal nanti bisa ada yang nanya? Saya kira cukup ya, Mas ada? Iya, mau bertanya aja kan, kemarin kan total sudah ada kurang lebih 16 tersangka juga yang sudah dilimpahkan sama tambah ini kan mungkin jadi 18 tersangka. Nah, terus menjadi pertanyaan masyarakat kan selama ini juga kapan ini para tersangka ini akan segera disidangkan gitu, dan itu seperti apa prosesnya? Ya, baik, terima kasih teman media. Ya, yang pasti saya sampaikan tadi bahwa kita terus bersungguh-sungguh. Mungkin dalam waktu dekat sudah ada juga yang akan dilimpahkan ke pengadilan ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa ini adalah bagian dari strategi penuntutan ya. Karena di sana ada penyelenggara negara, ada pihak swasta. Namun yang pasti bahwa tentu jaksa penuntut umum akan terus secara bekerja keras menuntaskan ini, dan saat ini sedang dalam proses
menyiapkan surat dakwaan, mempelajari berkas perkara, dan pada waktunya akan dilimpahkan ke pengadilan. Oke, detik saya kira. Terima kasih. Iya Pak, saya Amel dari Tempo, izin mau tanya sedikit. Tadi sudah disampaikan ada 4 tersangka yang belum masuk ke tahap 2. Nah, kira-kira kapan target kejaksaan untuk melimpahkan 4 tersangka itu? Kemudian dari keempat tersangka itu ada salah seorang tersangka, Henry Lee, yang dikabarkan sedang berobat di rumah sakit di Singapura. Nah, tanggapan kejaksaan bagaimana? Kok bisa dia berobat ke Singapura padahal sudah dicekal? Terima kasih. Iya, jadi yang pasti bahwa 4 tersangka ini akan diusahakan dalam waktu segera, ya. Kan teman-teman bisa lihat bagaimana progresnya, ya. Tidak ada yang bermain-main, ya. Hari ini 2, mungkin dalam waktu dekat itu akan segera diselesaikan, karena kita juga dibatasi oleh limitasi penahanan, itu yang selalu saya sampaikan. Nah, terkait dengan keberadaan yang bersangkutan, ya kita akan update, ya, kita akan terus update, ya, bahwa ada informasi yang menyatakan yang bersangkutan berada di sana seperti yang disinyalir dari Tempo. Nah, itu juga akan kita cek, dan kita akan update. Terima kasih. Baik. Cukup? Ya. Oke. Berikutnya acaranya adalah kita akan coba buka satu persatu, jadi nanti teman-teman media bisa lihat barang buktinya ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mungkin dari sebelah kiri, kalau mau diliput silahkan, akan kita buka satu persatu cover dari barang buktinya.